Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amang Enang, salam semangat melayani sekolah minggu. Sesibuk apapun mari tetap setia bergumul akan firman Tuhan yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Tetaplah bercermin kepada firman Tuhan, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, buat persiapan yang bagus dan catatan-catatan kecil untuk kita khotbahkan kepada anak-anak kita. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari kita bersermon untuk Jamidah Sekolah Minggu tanggal 17 September, 1 Musa Kejadian 33 ayat 1-11. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf serta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, 11 ayat ya. Walaupun agak panjang, namun saya mau menekankan satu hal saja dari firman ini untuk kita khotbahkan kepada anak-anak. Kita tahu kisah antara Esau dan Yakub, dua bersaudara kembar, lahir dari satu ibu, satu rahim, dan Esau lah yang paling tua. Namun ketika Esau lahir, Yakub telah memegang tumit kaki Esau, dan di suatu kali Yakub memasak kacang merah, ya bubur mungkin kalau di kita sekarang amanginangnya, dan Esau meminta kacang merah itu, tetapi Yakub mengatakan, "Juallah dulu, berilah dulu hak kesulunganmu itu kepadaku, maka akan kuberikan ini." Dan dengan entengnya Esau mengiyakan hal itu, sehingga terjadilah demikian. Ya. Dan terjadilah miskomunikasi atau dan pola dohono merbedanian. Tetapi ada ketidakenaan di antara mereka, sehingga Yakub harus pergi meninggalkan rumah ayah ibunya saudaranya Esau ke rumah tulangnya Laban, bukan si Laban ya. Ya, Laban ya. Dan di sanalah dia, dan juga Tuhan memberkati Yakub bersama dengan tulangnya si Laban ya. Si Laban, bukan si Laban. Dan ketika tiba waktunya, Yakub pun akhirnya pergi dari hadapan tulangnya untuk kembali ke
ke daerah di mana dia berada. Dan ini adalah bagian dari kisah teks ini, Amang Inang. Yakub sedang dalam perjalanan, hendak mendekati kampungnya atau tempatnya atau daerahnya. Dan Yakub menyuruh para hamba-hambanya untuk duluan menghadap Esau sembari membawa semacam bingkisan lah ya, pemberian kepada kakaknya Esau. Dan ketika Esau mengetahui itu, maka Esau juga berangkat untuk menjumpai adiknya si Yakub. Nah, Amang Inang, inilah kisah perjumpaan mereka. Nah, satu hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan, Amang Inang. Tadi saya sudah katakan ada perseteruan, ada miskomunikasi, ada ketidakenakan antara Esau dan Yakub. Mungkin molo di bahasa Tasinuaing, SKT ya, SKT ya, tidak cakapan kan begitu. Ya merbada mungkin berantem ribut ya, bisa juga ya di kebiasaan anak-anak kita sekarang itu. Kalau di kampung-kampung misalnya merbada dana itu biasa kita temukan. Nah, dari firman ini, dari kisah ini, kita mau mengajak anak-anak kita sekolah minggu, sekiranya ada dari antara mereka yang tidak cakapan, ya tidak omongan, atau baru selesai ribut, ya baru selesai berantem. Kiranya mereka saling memaafkan. Nah ini dia, ya. Untuk tanggal 17 September, topik minggu memang unang hamu manguhumi, jangan menghakimi. Ya. Kalau ada dari antara mereka yang tidak cakapan, tidak enakan, supaya berdamai. Nah, di sini dikatakan bahwa Yakub dan Esau pada akhirnya berpelukan, bertangis-tangisan. Esau memeluk Yakub, mereka bertangis-tangisan. Akhirnya mereka pun berdamai dan melupakan masa lalunya, melupakan perseteruan, ketidakenakan yang terjadi di antara mereka. Amang Inang, hal itu yang mau saya tekankan. Kita kembangkan di daerah kita masing-masing sesuai dengan sosial SDM anak-anak kita. Tetap semangat melayani sekolah minggu, Amang Inang. Kalau ada dari antara guru sekolah minggu yang SKT dengan teman-temannya, berdamailah ya, supaya kita mampu dikuatkan untuk mengkhotbahkan firman ini. Jangan lupa persiapan kita, Amang Inang. Sebentar lagi bulan 12, persiapkan segala sesuatunya. Buku ende sekolah minggu, Alkitab, Kidung Jemaat, gitar, dan lain sebagainya. Agenda sekolah minggu, liturgi sekolah minggu, jangan lupa. Tuhan memberkati, salam Sunedaisis, God bless you, non-stop.